Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman semua apa kabar? Baik ya, Alhamdulillah, senang sekali. Perkenalkan, saya Anggun Agustari Elkana yang akan memandu sesi diskusi pada kesempatan siang hari ini. Kami akan membahas tentang dua kasus pelanggaran kode etika pada manusia, di mana kasus ini sedang marak-maraknya berkaitan dengan pelecehan seksual yang dilakukan oleh tenaga medis di sebuah rumah sakit. Berbicara tentang pelecehan seksual, pelanggaran kode etik pada manusia merupakan segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, seperti permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan, dan terintimidasi. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan sebuah berita tentang kasus pelecehan seksual pada seorang tenaga medis. Pada Sabtu 17 April 2021, sosial media seperti TikTok, Twitter, dan Instagram ramai membahas tenaga kesehatan atau nakes yang dianggap melecehkan perempuan, khususnya wanita hamil. Pembahasan ini bermula dari beredarnya konten TikTok dari akun @dr.kevinsamuelmpg. Dalam video berdurasi 15 detik itu, Kevin tampak mengenakan jas putih dokter dan mengalungkan stetoskop di lehernya. Ia pun juga tampak mengacungkan dua jari, menunjukkan persiapan melakukan pemeriksaan vaginal touche. Vaginal touche adalah pemeriksaan dengan metode memasukkan dua jari pemeriksa, yaitu telunjuk dan jari tengah, ke dalam vagina ibu untuk memeriksa pembukaan serviks atau leher rahim apakah telah siap untuk proses melahirkan atau belum. Pemeriksaan ini bisa dilakukan oleh dokter atau bidan. Dokter tersebut kemudian memutar mata ke atas dan menengadah dengan keterangan awkward moment sambil bergoyang-goyang. Saat ini akun TikTok @dr.kevinsamuelmpg sudah hilang. Namun videonya telah tersebar di berbagai platform media sosial. Oke, setelah kita lihat pada kasus pelecehan tersebut, di mana di situ ada seorang dokter, di mana dia itu mempunyai pendidikan yang tinggi gitu kan. Nah, di sini kita akan membahas tentang pelecehan tersebut dengan narasumber kita pada siang hari ini. Ada Kang Raffi, ada Teh Putri, ada Teh Talita, dan ada Teh Hijriah Kamalia. Oke, yang pertama saya ingin tahu nih tanggapan Kang Raffi tentang kasus pelecehan seksual yang tadi. Oke, Kang Raffi dipersilahkan. Terima kasih Teh Anggun atas waktu yang telah diberikan untuk saya berpendapat. Pendapat saya mengenai kasus yang telah dibacakan tadi, di antara lain adalah pertama, sangat disayangkan bahwa penggunaan jabatan yang disalahgunakan, di mana seharusnya tenaga medis adalah tugasnya adalah mengobati pasien dan memberikan arahan agar pasien menjadi orang lebih baik lagi dalam menempuh jalan hidup yang lebih sehat lagi. Dengan adanya kasus tersebut, pasti akan menyebabkan stigma negatif di masyarakat untuk berpergi baik ke klinik, puskesmas, atau bahkan rumah sakit. Karena adanya rasa takut jika akan dilakukan pelecehan seksual oleh pihak tenaga medis. Pelecehan seksual di sini bukan hanya kepada wanita atau wanita saja, bisa juga terjadi pada pria. Dan yang kedua adalah demi mengejar popularitas semata, janganlah kita membuat sebuah konten yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Terutama konteksnya di sini adalah seorang wanita, di mana wanita adalah orang yang harusnya kita hargai karena beliau adalah ibu kita yang telah melahirkan kita, merawat kita juga selama 9 bulan di dalam kandungan. Hawa nafsu itu memang selalu ada, tapi bagaimanapun juga kita harus menjaga agar hawa nafsu tersebut tidak meningkat dengan cara meningkatkan iman dan ketakwaan kita. Seperti itu Teh Anggun. Saya kembalikan kepada Teh Anggun. Oke, terima kasih Kang Raffi. Memang benar ya, pelecehan seksual itu lebih sering terjadi pada wanita, bukan hanya orang tua kita, tapi bahkan teman kita ataupun saudara-saudara kita gitu. Oke, selanjutnya saya ingin tahu nih tanggapan dari Teh Hika. Silakan Teh Hika, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator Teh Anggun. Sebelumnya izin memberi pendapat mengenai kasus dari kejadian tersebut. Jadi menurut pendapat saya,
dari dua kejadian tersebut itu sudah termasuk ke dalam pelanggaran kode etik profesi dokter dan tenaga kesehatan. Hal tersebut itu bisa berpotensi menimbulkan persepsi bagi sebagian orang. Pada saat menunjukkan reka adegan tersebut, di luar dari kepatutan ketika seorang dokter memeriksa pasien yang merendahkan martabat wanita tersebut, sehingga tentu menimbulkan protes banyak netizen dan banyak pihak terutama dari kalangan wanita. Dan menurut saya juga melihat dengan kejadian tersebut akan banyak sekali wanita maupun ibu hamil yang takut ditangani oleh dokter atau perawat laki-laki di saat pasien justru butuh bantuan atau pertolongan. Kode etik profesi dokter, perawat, maupun tenaga kesehatan lainnya tetap harus diterapkan, tetapi kita tidak boleh menjudge terlebih dahulu. Mungkin ini juga sebagai teguran buat dokter-dokter muda, perawat, seharusnya mereka mengedukasi dengan tepat, maupun itu di sosial media atau secara langsung. Seperti itu sih, karena sekarang tuh sudah beda ya zamannya, beda zaman, beda penalaran, apalagi zaman sekarang, zaman modern, kritis hal yang mengandung negatif. Walaupun saya tidak membenarkan konten beliau dan sikap dari perawat pelaku pelecehan tersebut, dan tentunya juga harus diberi sanksi nih untuk oknum tersebut agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya untuk berikutnya. Jadi semoga kedepannya tidak terjadi hal yang serupa. Pasien memiliki hak privasi yang wajib dijaga oleh pihak yang bersangkutan. Dokter dan perawat atau petugas kesehatan lainnya tidak hanya belajar menyembuhkan, tetapi juga belajar etika. Seperti itu sih. Mungkin saya kembalikan ke Teh Anggun sebagai moderator. Oke, terima kasih atas tanggapannya Teh Hika. Oke, selanjutnya nih, saya ingin tahu tanggapan dari Teh Lita. Silakan Teh Lita, dipersilakan. Iya, terima kasih Teh Anggun. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Talita Sulfa dengan NPM terakhir 047. Menurut pendapat saya, setelah melihat dari berita yang tadi, sebagai perempuan, saya pasti sakit hati ya melihat ada tenaga medis yang begitu. Karena seperti yang kita tahu, tenaga medis itu kan punya kode etiknya sendiri. Dan yang pastinya harusnya mereka bisa menjaga keamanan serta kepercayaan pasiennya dan malah melakukan hal-hal kayak gini. Dan kalau itu terjadi sama saya sih, saya gak bakal maafin mereka ya. Dan dengan adanya kejadian kayak gini, seperti yang pendapat-pendapat sebelumnya, pastinya masyarakat terutama perempuan pastinya bakal takut banget buat ditangani oleh tenaga medis yang laki-laki gitu. Dan bisa jadi masyarakat juga meragukan nih kode etik dari tenaga kesehatan. Itu sih menurut saya Teh Anggun. Terima kasih atas tanggapannya Teh Lita. Oke, selanjutnya kita akan mendengar tanggapan dari narasumber kita yang terakhir nih, ada Teh Putri. Silahkan Teh Putri. Tanggapan saya pribadi sama sih sama narasumber-narasumber sebelumnya. Ya, kalau dalam kasus Dr. Kevin ini memang sangat disayangkan ya, sangat disayangkan, apalagi dia tuh seorang dokter gitu loh, yang harusnya memberikan rasa aman dan nyaman gitu bagi pasien untuk memeriksakan kandungannya. Karena hal ini jadi pasien tuh beranggapan kalau dokter kandungan laki-laki itu seperti inilah, seperti itulah, banyak hal negatif yang tercipta karena keadaan ini gitu loh. Ya, saya berharap kalau kedepannya kasus-kasus seperti pelecehan seksual yang terjadi karena disebabkan oleh tenaga medis ini tuh berkurang ya, karena itu dampaknya sangat besar sih bagi pasien gitu. Kesehatan mentalnya tuh sangat berdampak banget gitu loh. Semoga kode etik yang ada dalam kesehatan tuh lebih ditegaskan lagi biar ini tuh nggak terjadi lagi gitu. Oke, terima kasih Teh Putri. Jadi saya di sini bisa menyimpulkan ya bahwa kalau kita gitu kan harus
pertegas sanksi itu gitu kan, supaya kasus itu nggak terulang lagi gitu kan, apalagi pada wanita-wanita gitu kan. Bahkan bukan hanya wanita itu yang biasanya jadi korban pelecehan seksual gitu kan, para lelaki juga ada gitu kan. Nah, jadi saya pengen tahu nih, gimana teman-teman semuanya, Akang dan Teteh, memberikan solusi atau cara untuk mencegah agar kasus pelecehan seksual ini nggak terulang lagi gitu. Kan dimana pasti kita merasa takut kalau misalnya kita mau periksa gitu kan, pasti kita kayak takut gitu kan, apalagi tadi yang dibilang kalau yang petugas kesehatannya itu misalnya dokter itu kayak laki-laki, kita perempuan, jadi kan kita pasti overthinking gitu kan. Nah, gimana sih cara menanggulanginya atau biar kasus ini tuh nggak terulang lagi gitu? Oke, yang pertama gimana? Pendapatnya dari Kang Raffi, silakan Kang Raffi. Baik, pendapat saya mengenai solusi dari kasus tersebut, yang pertama adalah seharusnya pihak rumah sakit maupun klinik ataupun puskesmas memilih karyawannya lebih selektif lagi. Karena karyawan tidak hanya, maaf saya ulangi, memilihnya secara selektif, bukan hanya berdasarkan nilai mereka yang tinggi, namun berdasarkan sikap dan berperilaku bermasyarakat yang baik. Dalam sosial media, kita juga bebas dalam memposting apapun. Namun, terkadang ada peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang harus kita taati, seperti tidak boleh bersikap sara, tidak menghina satu sama lain, tidak merendahkan seseorang, tidak mengujarkan umpatan kebencian kepada seseorang. Gunakanlah sosial media sebaik-baiknya dalam konteks hal positif, atau bahkan mengedukasi masyarakat agar mutu masyarakat di Indonesia menjadi lebih baik lagi, terutama bagi orang-orang yang berkependidikan. Dan mengenai hawa nafsu, memang terkadang kita sebagai manusia pasti ada aja hawa nafsu, tapi kita seperti yang dikatakan di awal, kita harus menjaga hawa nafsu kita dengan cara meningkatkan iman dan ketakwaan kita. Seperti itu, agar tidak terjumus dalam hal-hal yang negatif seperti yang dibacakan kasus tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Raffi. Selanjutnya Teh Hika dipersilakan untuk memberikan pendapatnya. Oke, baik. Terima kasih untuk Teh Anggun sebagai moderator. Jadi kalau ngomongin solusi ya, sebelumnya kita tahu kan kalau misalkan kayak dokter, perawat, atau tenaga kesehatan lainnya itu mereka tuh sudah diedukasi, tidak sembarang membuka praktek atau pokoknya mereka tuh mempunyai etika, kode etik dalam bekerja. Jadi kalau pelanggaran-pelanggaran tersebut tuh sebetulnya ya di mereka pribadi yang bisa ininya sendiri gitu. Jadi kalau misalkan untuk efek jerahnya, jadi menurut aku sih harus diberi sanksi ya, maupun karena akan menjadi bumerang sendiri untuk pasiennya sih. Kasihan kalau misalkan kalau pasien merupakan korban pelecehan seksual dan pelaku oknum dari tenaga kesehatannya sendiri nggak dikenai sanksi atau tidak diberikan efek jera, itu pasti akan membuat mental pasiennya itu sih drop kayak gitu. Seperti itu sih. Oke, terima kasih Teh Hika. Selanjutnya saya ingin tahu nih gimana cara mengatasi masalah pelecehan seksual dari pendapatnya Teh Putri. Silakan Teh Putri. Dipersilahkan. Kalau menurut saya pribadi, benar sih. Harusnya tuh pihak rumah sakit lebih tegas lagi ya, memberi pelanggaran kepada dokter-dokter yang melanggar kode etik kesehatan ini. Ya, terus juga soal media sosial juga ya, masih banyak loh, kayak banyak gitu. Kenapa nggak ngasih edukasi yang bermanfaat gitu buat masyarakat, daripada bikin konten-konten yang malah membuat perspektif negatif gitu terhadap tenaga medis itu sendiri gitu. Terus juga benar kata Teh Hika kalau
kasihan gitu loh korbannya, mentalnya jadi terganggu gitu loh. Jadi ya benar sanksi itu tuh benar-benar harus ditegaskan lagi gitu. Dan memberikan penyuluhan lebih baik, lebih banyak lagi tentang kode etik kepada para tenaga medis ini. Ya, segitu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Teh Putri, emang bener ya, yang paling dirugikan itu ya korban gitu kan. Oke, selanjutnya saya ingin tahu nih pendapatnya dari Teh Lita. Gimana pendapat Teh Lita? Saya persilakan. Ya, kalau menurut saya ya, kalau udah kejadian pasti itu ada tindakan dari rumah sakit ya, sanksinya entah itu dia dipecat atau dicopot lisensinya jadi dokter gitu. Tapi kalau misalkan sebelum kejadian itu menurut saya sih gak ada caranya, karena itu kan berpikirnya dokter itu sendiri ya, oknum-oknum itu sendiri. Kayak edukasi udah dijalankan pastinya dari sebelum dia jadi dokter atau jadi perawat gitu. Dan juga pasien gak mungkin kan ngegoda dokternya gitu, kayak lagi sakit mau melahirkan atau lagi lemas-lemasnya lagi sakit gitu, gak mungkin banget mereka yang ngegoda. Jadi itu menurut saya ya pikiran dari dokter itu sendiri. Dan menurut saya mungkin lebih baik diadain terus ya, kayak sekolah kode etik buat dokter-dokter, gak cuma buat dokter muda tapi buat dokter-dokter yang udah tua, karena mungkin mereka juga udah lupa gitu saking lamanya udah jadi dokter, jadi mereka udah lupa tentang kode etik yang diajarkan waktu mereka masih sekolah. Itu aja sih Teh Anggun. Oke, jadi harus belajar lagi tentang etika gitu ya. Lebih khususnya sih kepada seluruh ini sih peserta medis kali ya, anggota medis gitu kan, supaya etikanya tuh lebih diperhatikan lagi. Oke teman-teman, tak terasa kita udah di penghujung acara. Tak terasa kita udah ngobrol-ngobrol tentang masalah pelecehan seksual. Terima kasih. Oke, sebelum menutup acara ini, saya ada pesan untuk wanita di luar sana, untuk teman-teman di luar sana, bahwa hubungan seksual itu akan menjadi pelecehan seksual ketika ada unsur pemaksaan ya teman-teman. Nah, ketika mengalami pelecehan, membela diri dan lapor ke polisi adalah hal yang harus kita lakukan. Karena pelecehan seksual tetaplah kejahatan, tidak akan berkurang nilai kejahatannya dengan menyudutkan korban. Bukan berarti menyalahkan, tetapi perempuan memang harus hati-hati. Nah, ada pun 5 cara untuk melindungi seseorang korban pelecehan, yaitu ditegur, dialihkan, dilaporkan, ditenangkan, dan direkam. Nah, pada kesempatan kali ini, saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.